Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA bersama Bu Junita. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelas 9, masih di bab kemagnetan, yaitu materi cara membuat magnet dan cara menentukan letak kutubnya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membagikan video tentang sifat-sifat magnet, lalu benda magnetik dan benda non-magnetik, lalu cara membuat magnet dan juga cara menghilangkan sifat kemagnetan. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai cara membuat magnet dan juga cara menentukan letak kutubnya, karena ini yang paling sering keluar di dalam ujian. Silakan simak dan catat materi yang Ibu sampaikan hari ini dengan baik. Kalau perlu, kamu gambar supaya bisa mempermudah kamu dalam mempelajarinya kembali. Silakan simak video berikut ini. Cara pertama untuk membuat magnet adalah dengan menggosok dengan magnet. Nah, yang digosok di sini haruslah benda yang magnetik, seperti logam-logam, baja, besi. Nah, jadi yang memang benda-benda yang bisa ditarik dengan kuat oleh magnet. Cara menggosokkannya yaitu adalah dengan searah secara berulang-ulang. Jadi, kalau misalnya kamu menggosokkan magnet ke besi misalnya, kamu gosok ke arah kanan, udah terus ke arah kanan secara berulang-ulang. Tidak boleh kamu menggosoknya bolak-balik. Kenapa? Karena di magnet ini dia mempunyai elementer. Kalau misalnya kita gosok secara searah, maka elementer-elementer magnetnya juga akan membentuk secara searah dan bisa membentuk kutub yang sesuai. Nah, cara menentukan kutubnya itu adalah dengan ujung benda yang terakhir disentuh magnet akan membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Di sini bendanya digosokkan ke arah kanan, maka ini adalah yang terakhir disentuh. Kutub yang menggosok adalah utara. Kalau tadi ketentuannya yang terakhir disentuh itu berlawanan kutubnya, jika ini utara, berarti yang di sebelah sini dia akan menjadi kutub selatan. Otomatis yang sebelah sini akan menjadi kutub utara. Sampai sini bisa dipahami? Ibu lanjut ke gambar ilustrasi yang berikutnya. Sama di sini terdapat logam X dan Y. Di sini terdapat logam X dan Y, Ibu tandai, ini adalah logam. Kamu gambar ya. Lalu digosokkan ke arah kanan ya. Lihat tanda panah yang ada di sini. Di sini yang menggosok adalah kutub selatan, berarti yang terakhir ini akan menjadi kutub utara. Otomatis yang sebelah X dia akan menjadi kutub selatan. Sudah bisa dimengerti ya? Baik, sekarang cara yang kedua adalah dengan induksi dengan magnet. Nah, induksi maksudnya adalah dengan mendekatkan logam atau benda dengan magnet sehingga akan memiliki sifat kemagnetan. Ingat ya, dia cukup didekatkan saja, tidak perlu ditempelkan. Cara menentukan kutubnya yaitu sama seperti tadi, ujung benda akan memiliki kutub yang berlawanan dengan ujung kutub magnet terdekat. Contohnya di sini ada magnet. Lalu ini ada, anggaplah dia logamnya, bisa besi, bisa baja. Nah, ini kutub selatan, ini kutub utara. Yang sebelah X ini, dia akan menjadi kutub apa? Ingat, yang berlawanan dengan ujung kutub magnet terdekat. Yang terdekat adalah utara, ya kan? Berarti si X, dia akan menjadi selatan. Oke, dan Y dia akan menjadi utara. Singkatnya atau lebih mudahnya, dia pasti akan berselang-seling. Di sini S, ini U, lalu ini S lagi, ini U lagi. Seperti itu. Lalu ini ilustrasi yang selanjutnya. Di sini ada magnet. Ini ada, anggaplah ini sama seperti tadi ya, misalnya besi, baja, ataupun logam yang lain.
di mana ada ujung besi AB dan juga ada ujung besi CD. Kita cek dulu yang sebelah sini. Di sini S itu berdekatan dengan B. Berarti B di sini dia akan menjadi kutub apa? Utara. Yang A akan menjadi kutub selatan. Kalau yang C, karena dia lebih dekat dengan utara, berarti yang C akan menjadi kutub selatan, dan yang D akan menjadi kutub utara. Sama seperti tadi, selang-seling. Ini S, ini U, ini S lagi, lalu ini U lagi, ini ada S, dan ini ada U. Itu cara mudahnya ya, pasti selang-seling. Kita lanjut ke cara membuat magnet yang ketiga, yaitu dengan dialiri arus listrik searah atau yang disebut dengan elektromagnetik. Caranya adalah dengan menghubungkan benda ataupun logam dengan menggunakan sumber listrik arus searah. Cara menentukan kutubnya itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ini kurang I, kaidah tangan kanan. Nah, ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari yang lain dia menunjukkan arah arus listrik pada lilitan kawat. Contohnya di sini ada gambar. Ibu rasa kamu mungkin sudah pernah mencoba untuk membuat magnet dengan cara seperti ini ya. Di SD juga ada yang sudah pernah, lalu di KIR juga sudah pernah. Nah, di sini ada baterai yang dihubungkan dengan lilitan, di mana lilitan ini dia melilit pada sebuah paku. Lama-kelamaan, karena baterai ini mengalirkan arus listrik, lama-kelamaan pakunya akan menjadi magnet. Tapi sifatnya itu magnet sementara. Kalau misalnya kita sudah lepas, kita diamkan beberapa saat, maka pakunya akan kembali lagi menjadi paku biasa, bukan paku yang mengandung magnet. Oke, salah satu sumber listrik arus searah di sini adalah baterai, ya, yang paling sering digunakan. Nah, bagaimana kaidah tangan kanannya? Seperti yang tadi Ibu sampaikan, di sini ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari yang lain dia menunjukkan arusnya. Jadi kita lihat ilustrasinya seperti di sini. Pertama, yang harus kamu lakukan adalah, pertama, Ibu tandai, kamu lihat kutub positif dari baterainya. Ya, ingat di materi listrik dinamis bahwa arus listrik itu mulai dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif. Jadi kalau kita lihat dari baterai, di sini kutub positifnya, arus listrik akan berjalan ke arah sini ya. Yang kedua, lihat lilitan kawatnya. Ya, di sini lilitan kawatnya dia naik ke atas sini. Nah, lalu melilit hingga akhirnya ke sini. Nah, cara kaidah tangan kanannya dibentuk seperti ini, seperti pada gambar. Kita lihat dulu, arusnya dia kan sama nih. Jari-jarinya ke arah atas, ke arah atas, ke arah atas, sama dengan yang ada di sini. Ya kan? Sama-sama ke arah atas. Nah, itu akan menunjukkan ibu jarinya, maka yang sebelah sini akan menjadi kutub utara, yang sebelah sini akan menjadi kutub selatan. Jadi awal mulanya ini adalah logam biasa. Setelah ini logamnya ya. Setelah dililiti arus listrik, maka dia akan menjadi magnet. Oke, ilustrasi selanjutnya misal di sini ibu buat sebuah logam atau besi ya. Lalu di sini ada baterai. Oke, yang menghubungkannya. Nah, ibu bawa arusnya ini ke belakang. Jadi dia ke belakang baterai. Nah, seperti ini bisa dibayangkan ya. Lilitan kawatnya seperti apa? Oke, Ibu tandai di sini ujung A dan sini adalah ujung B.
Oke, pertama kita lihat dari mana tadi? Dari kutub positif negatif baterai. Ingat, arus listrik itu berjalan dari positif, berarti arusnya akan berjalan ke arah sini, dan dia ke arah belakang. Dan akan membentuknya seperti ini, ke bawah. Oke. Berarti kamu nanti akan menentukan kutubnya itu seperti apa. Caranya adalah dengan kamu kepal tangan kamu ke arah ibu jarinya ke arah kanan, karena kalau misalnya kita bentuk, maka jari kita akan membentuk seperti ini. Ya. Jadi kuku-kuku kita berada di bawah sini. Oke, seperti ini ya. Nah, maka ibu jari kita akan ada di sebelah sini. Ini adalah posisi ibu jari. Dan ini adalah posisi arus listrik yang ditunjukkan oleh 4 jari kita ke arah bawah. Nah, maka sebelah B dia akan menjadi utara, dan yang sebelah A dia akan menjadi selatan. Oke anak-anak, sampai sini bisa dipahami? Kalau masih ada yang bingung, silakan tanyakan di grup ataupun di nomor pribadi Ibu. Cukup sekian video yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.